Program Studi Hubungan Internasional FISIP Universitas Nasional bekerjasama dengan Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional atau IHI yang menyelenggarakan seminar dengan tema BRICS dan Indonesia, Peluang, Tantangan, dan Strategi Kolaborasi Global. Sebagai informasi, BRICS adalah kelompok kerjasama antar pemerintah yang didirikan oleh 5 negara besar berkembang, yaitu Brazil, Rusia, India, China, dan South Africa, yang dimana Indonesia secara resmi menjadi anggota penuh BRICS pada 6 Januari 2025, sebagaimana diumumkan oleh pemerintah Brazil yang memegang kepresidenan BRICS pada tahun ini. Acara ini diadakan di ruang seminar Selasar Blok A lantai 3 Universitas Nasional dengan dipandu moderator oleh Dr. Irma Indrayani SIP MSI. Tujuan dari kegiatan ini untuk memberikan wawasan kepada peserta mengenai latar belakang, tujuan dan dampak bergabungnya Indonesia dengan BRICS terhadap perekonomian Indonesia, politik, dan posisi strategis Indonesia di tingkat global. Seminar ini dilakukan secara hybrid dan on-site dengan sekitar 150 peserta, yaitu pengurus Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia, para ketua Prodi Hubungan Internasional lintas universitas, para sekretaris Prodi Hubungan Internasional lintas universitas, dosen program studi hubungan internasional, dan mahasiswa hubungan internasional lintas universitas. Tamu penting sekaligus narasumber yang turut hadir pada acara ini adalah Profesor Alexius J. Madu PhD, Guru Besar Politik Internasional UPH, Profesor Angel Damayanti PhD, Guru Besar Bidang Keamanan Internasional Visipol UKI, dan Profesor Faris Al-Fathat PhD, Guru Besar Ekonomi Politik Internasional UMY yang menyampaikan materinya secara hybrid. Dikatakan oleh Profesor Angel dalam pemaparan materinya bahwa BRICS dianggap bisa menjadi salah satu sarana wadah untuk mengurangi ketergantungan pasar dan keuangan hanya pada salah satu negara, terutama untuk Indonesia. BRICS dianggap bisa menjadi salah satu sarana wadah untuk mengurangi ketergantungan pasar dan keuangan hanya pada salah satu negara. Terutama paling tidak untuk Indonesia, ketergantungan Indonesia terhadap pasar Eropa atau pasar Amerika Serikat yang selama ini stagnan, dan seringkali kita kena kendala ya, masalah lingkungan lah, masalah HAM lah, dan lain sebagainya. Itu paling tidak kita punya tadi sekali lagi alternatif pasar yang lain yang 45% penduduk dunia ada di sana. Gitu. Ini pasar yang cukup besar. Kemudian tadi perluasan target pasar. Jadi kita punya 9 negara tambahan ya di luar ASEAN tentunya ya, walaupun Indonesia punya bilateral India dengan Cina juga gitu ya, tapi dengan ini menjadi satu kesatuan kan agak lebih gampang tuh, sekalian gabung di satu tempat semua pasar kena gitu, 10 pasar atau 9 pasar kena. Jadi ada perluasan target pasar dan ada diversifikasi komoditas. Karena 10 atau 9, 10 termasuk Indonesia, ini komoditasnya agak beragam. Cina atau Rusia yang kaya dengan energi, Cina dengan kekayaan inovasinya, gitu ya. Indonesia juga dengan mungkin maritimnya dan sebagainya. Artinya di sini ada banyak komoditas yang diverse, yang beragam, yang bisa mendukung pertumbuhan ekonomi. Seminar ini diakhiri dengan sesi tanya jawab dan foto bersama, dan sebagai penutup, seminar ini diharapkan dapat menjadi wadah strategis untuk mendiskusikan berbagai aspek yang berkaitan dengan bergabungnya Indonesia dengan BRICS. Pertama saya apresiasi dulu jurusan HI Anda ya, UNAS ya. Ini mendapat topik yang bagus sekali. Kenapa? Karena ke depan kita itu pasti memanfaatkan peluang besar yang ada di dalam BRICS ini kan. Dan itu penting sekali bagi generasi muda, penting sekali bagi lulusan HI ya, supaya mereka mencari peluang-peluang bidang-bidang di mana kita meningkatkan perdagangan, investasi dengan BRICS. Disitulah peluang bagi mahasiswa lulusan HI, bidang energi, lingkungan hidup, kesehatan, banyak sekali peluangnya. Karena itu jurusan Anda sudah melakukan satu diskusi yang bagus. Ya. Oke. Bisa, karena menjadi negara maju itu lebih urusan di dalam negeri kita kan. Bagaimana kita membangun sistem kita supaya syarat-syarat menjadi negara maju itu good governance, law enforcement, infrastruktur, semua itu kalau kita penuhi kita bisa menjadi negara maju.